ya. Apakah mafia tanah lebih kuat daripada pemerintahan Indonesia? Bisa ceritain Bang, barusan laporan apa Bang? Ya, kita baru saja buat pengaduan di KPK terkait dengan dugaan adanya permainan dalam putusan Pengadilan Denpasar terkait dengan konsinyasi yang harus sampai kepada klien saya. Pertama kali konsinyasi itu dikeluarkan tahun 2015, tapi dalam bentuk cek. Pertama kali konsinyasi itu dikeluarkan tahun 2017, tapi tidak disampaikan dalam bentuk cek. Cek fisiknya itu tidak ada. Berulang-ulang saya somasi pengadilan, saya kirim surat ke pengadilan, saya somasi pengacara mereka, tapi tidak bisa menampilkan cek yang sebenarnya, fisiknya ya. Lalu tahun 2023 mereka ulangkan lagi melakukan konsinyasi, ditransfer uang ke rekening Pengadilan Negeri Denpasar sebesar 33 miliar, sekian. Uang tersebut setelah 2 minggu ditarik kembali. Jadi ada dugaan klien saya berurusan dengan seorang wanita berasal dari Sumatera Utara, inisialnya RS ya. Tapi di balik putusan-putusan pengadilan ini ada seorang mafia tanah yang berasal dari Jawa Timur yang sekarang berdomisili di Bali. Orang ini pernah juga ketangkep di Pengadilan Negeri Medan karena kasus suap juga dulu. Jadi saya nggak paham kenapa orang ini harus masuk ke dalam cerita ini, dan setelah orang ini masuk, dia kendalikan semua putusan-putusan termasuk oknum-oknum yang ada di dalam pengadilan. Jadi saya rasa ini udah bukan peradilan, ini udah bukan perjalanan hukum. Dan tanah yang beliau sempat bayar kepada mereka itu total ada 2,8 hektar dengan 9 sertifikat. Dengan berjalannya proses-proses persidangan ini yang mereka tetap gugat perdata dan memberitahukan ke BPN, tetap aja BPN seakan-akan tidak ada yang terjadi dan nggak ada yang terjadi. 4 sertifikat itu sudah beralih namanya ke orang lain. 5 masih di atas nama RS. Sementara uang dia sudah bayar dari tahun 2005 sampai hari ini 21 tahun, warga negara Inggris. Berarti hari ini yang mendaftarkan siapa ini? Yang kita laporkan ya yang saya sebut itu diduga mafia tanah itu, lalu RS, lalu Kepala BPN Bali, Kepala BPN Denpasar, lalu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, serta jajaran hakim-hakim dia itu. Ini ada 2 kali diberikan konsinyasi dengan putusan hakim. Hakim-hakim yang terlibat, termasuk Ketua Pengadilan hari itu, hakimnya pada saat itu, Ketua Pengadilan tahun 2023, dan hakimnya saat itu. Masalah itu melalui ke BPN Jakarta ya? Itu beda. Itu beda. Bang, itu terkait tanah di Lombok. Ya, sampai sekarang nggak ada yang bergerak. Bang, Malahan yang menerima laporan minta maaf, minta izin. Gue bilang ngapain minta maaf, ngapain minta izin? Lu jalanin aja yang gue buat, lu udah siap kan? Gitu. Bang, kedekatannya dengan RS apa Bang? Kedekatannya? Klien, hubungannya sampai begitu percaya gitu loh Bang? Nggak, bicara fakta aja. Dia ada tanah yang atas nama dia sertifikatnya. Dia ada uang yang ingin membeli. Ya itu aja gitu. Nggak ada yang personal. Cuma ya RS pada saat itu masih mengikuti setelah masuknya ini HS, mafia tanah dari Jawa Timur ini. Inilah yang ngerusak permainan. Nah, manusia-manusia beginilah yang ngerusak tatanan dan susunan hukum di negara ini.
Gue juga nggak tahu apa benang merah mereka dengan hakim itu, tapi kok bisa sampai segitu patutnya seorang hakim. Tapi sama ini Mr. ini belum pernah megang sertifikat sama sekali. Sama sekali tidak, satu sertifikat pun tidak dipegang. 9-9-nya masih mereka pegang dan uang dia pun masih sama mereka. Bayangin uang dia selama 21 tahun dipermainkan mereka. Kerugian sekitar berapa itu Bang kalau gitu? Tahun 2005 33 miliar. Untuk tanah 2,8 hektar itu. Yes. Tahun 2005. Ini 2026. Respon KPK sendiri seperti apa tadi Bang di dalam? Pengaduan diterima dengan baik. Ya, terkait respon ya kita lihat setelah pesan-pesan berikut kan gitu. Saya belum berani ngomong sekarang. Ada kemungkinan apa ke Baris Krim itu? Ini kan corruption. Jadi ke Corruption Watch. Bang, artinya ada pembatalan sertifikat tanah itu nggak sih pembatalan? Peralihan. Peralihan. Jadi tanah yang sudah dijual dengan dia dijual lagi ke orang lain. Artinya ada pembatalan. Tapi uang dia tidak dibalikin. Kan udah pindah nama kan itu? Dari 9 4 sudah. Bang, perkara putusan yang pengadilan ini berarti kasusnya apa Bang? Laporannya apakah korporat atau individu Bang? Individu ya, atas RS itu. siapa Bang namanya Bang? Mr. John Nick Hayam, Keluarga negara Inggris, Inggris. London. Dominic ini ke Indonesia sejak kapan? Ya, sejak tahun 2000-an lah awalnya karena apa kan tanah itu kan. Dia bolak-balik Jakarta Inggris atau tinggal di sini? Dan begitu kita mulai ini perkara ini, ya begitu kita mulai perkara ini, beliau punya anak di London. Jadi orang-orang ini yang terlibat dalam ini sampai neror anak dia yang di London. Anaknya tinggal bersama 2 cucunya. Itu dalam rumah diteror, keluar rumah diteror. Jadi ya oke, itu cara bermain mereka, biarkan. Kita juga punya cara bermain kita kan. Yang diinginkan dari abang apa? Ya klien saya harus mendapatkan haknya. Selama ini saya perjuangkan hak rakyat Indonesia. Sekarang saya perjuangkan hak rakyat asing. Notabene-nya yang menjadi korban di negara kita. Baik itu sertifikat maupun uangnya. Iyalah. Bang, kenapa Mr. mempercayai RS sendiri? Jadi gini, mempercayai means hanya gentleman agreement aja, gitu. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kenalnya Hanya di mana, logika Bang? saja, seperti saya bilang. Supaya kenal di mana Bang dia RS? Dikenalkan oleh seorang pengacara juga waktu itu di Bali. Pengacaranya juga sudah almarhum. Oke. Oke, siap. Ini nanti yang dituntut ini pokok hutangnya saja atau berikut bunga? Enggak, kita nggak ada bicara-bicara bunga. Kita nggak ada bicara-bicara bunga, Nilainya kita aja. bicara hak. Oke, siap. Harapannya itu bisa bahasa Indonesia apa? Diterjemahkan Pak? Hah? Iya. Yang diinginkan oleh Yang What do diinginkan. you want? What do you want? What do I want? I want the end of a 20-year nightmare. The land mafia have ruined my life, threatened my family, stolen my money. I just want it finished fairly with justice. The question is the land mafia more powerful than the government of Indonesia? I hope not. Terjemahan Bang. Artinya apa Bang? Jadi ya malu sih kita kadang mau menerjemahkan itu kadang malu gitu ya. Apakah mafia tanah lebih kuat daripada pemerintahan Indonesia? Nah, itu aja. Kadang ya memang ya praktiknya juga kadang ya begini, mereka ini bikin malu tau nggak? Ya olah hakim, katanya perpanjangan tangan Tuhan. Mereka aja bisa begitu coba. Kan konyol. Di mana konsinyasi pakai apa cek?